Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Melanjutkan tips atau penjelasan atau sharing saya tentang bagaimana kita menggali ide kreatif. Jadi bagaimana kita menjadi kreatif begitu. Seperti yang sudah bahwa kreativitas memang milik masa depan, dan tentunya seperti kata Mas Dennis Whitley, dia berkata bahwa kalau kemarin senioritas menjadi status, tetapi hari ini kreativitas mendorong status. Jadi betapa pentingnya agar orang lain, agar anak kita, agar lingkungan kita kreatif. Kitalah yang harus memulai dengan kreativitas itu. Jadi lebih ke bagaimana kita mencontohkan, berani mencoba, ya, seperti di tips saya sebelumnya. Yang akan saya sampaikan kali ini adalah bahwa yang pertama, atau kalau disambung yang kemarin adalah yang keenam, itu adalah picu rasa ingin tahu kita. Jadi kita perlu memicu dan memacu rasa ingin tahu kita. Jadi ini bukan kepo, bukan pengen tahu, bukan. Tapi kenapa itu terjadi? Ingin tahu kenapa dia membuat gambar seperti itu? Kenapa dia punya ide seperti itu? Kenapa dia menuliskan hal itu? Keingintahuan itulah yang membuat kita akan terlengkapi oleh informasi-informasi, terlengkapi oleh dorongan untuk mencari tahu, mencari referensi, mencari sumber, membaca dan sebagainya, sehingga akan melengkapi pengetahuan kita, wawasan kita, yang pada akhirnya nanti kreativitas akan terdukung oleh hal itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kita penting sekali mengamati orang lain. Bukan mengamati dalam hal mengintrik atau mengamati itu melihat, mengamat, ya, ada kata amat di situ. Jadi diamati apa yang dia lakukan, gaya dia menyampaikan sesuatu, runut atau sistematika dia berbicara, menulis, membuat karakter apapun itu, karakter visual, karakter tulisan dan sebagainya, sehingga kita bisa menangkap, bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide-ide yang akan bermanfaat untuk memperkuat atau membangun karakter kreatif kita sendiri. Yang kedelapan, ini yang sering kadang-kadang menganggap area ini areanya anak-anak. Apa itu? Berimajinasilah, ya. Berimajinasi itu bukan berkhayal-khayal dalam arti menerawang gak jelas begitu, tapi mengimajinasikan sesuatu, membayangkan sesuatu. Misalnya memecahkan masalah di saat pandemi ini dalam konteks online, dalam konteks digital, bagaimana membuat misalnya rekan kerja kita, anak-anak atau siapapun lebih termudahkan, lebih termotivasi, lebih optimal memanfaatkan gadget atau medsos untuk kepentingan pertumbuhan akademis dia, pertumbuhan pengetahuan dia ke hal-hal yang lebih baik. Bahkan juga sampai bagaimana gadget bisa mendorong seseorang menjadi lebih santun, bukan sebaliknya. Itu membutuhkan imajinasi, ya, membutuhkan cara bayang yang berbeda, yang di luar kebiasaan. Dan berimajinasi itu sangat membantu kita membuat perasaan kita, otak kita, dan apa saja yang kita lakukan itu lebih nyaman ketika dibantu oleh imajinasi, bukan sekadar
apa yang terjadi, apa yang kita lihat sekadar begitu saja. Itu yang ke-8. Yang ke-9 berkaitan dengan yang 3 poin sebelumnya. Kita perlu sekali mengamati lingkungan sekitar, mengeksplor, sehingga ide-ide itu akan bermunculan. Tetapi bila kita tidak peka, tidak mengamati lingkungan, tidak melatih diri untuk mengeksplor hal itu, ya kreativitas akan mandek, berhenti pada mungkin hanya sekadar pencarian di Google atau sekadar mencari info yang sifatnya teks, ya, sifatnya teks, mungkin melalui buku. Tapi saya yakin yang sekarang itu banyaknya mengamati, mengeksplor di media sosial. Jadi penting sekali mengamati lingkungan sekitar secara langsung. Kita bisa mengamati dapur, mengamati garasi kita, halaman depan, mungkin ada halaman belakang, atau area atas rumah kita, atau sekitar kamar mandi dan sebagainya. Jadi mengeksplor itu akan membantu kita mendapatkan inspirasi-inspirasi. Dan yang ke-10, yang terakhir untuk bagian kedua ini adalah jadikan hal yang asing itu hal yang biasa. Dan hal yang biasa jadikan hal yang asing. Apa itu? Ya, jadi kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika melihat hanya seonggok bekas kardus, ya kardus bekas begitu, ya kalau dilihat secara biasa ya kardus bekas. Tetapi ketika tiba-tiba itu diolah menjadi misalnya seni kardus tumpuk, nah gambar 3 dimensi dari kardus tumpuk, jadi gambarnya makin lama ditumpuk-tumpuk dan sebagainya, itu akan menjadi berbeda. Dan itu karena menganggap hal yang biasa menjadi asing, ya, atau menjadikan hal yang asing menjadi hal yang biasa. Dan itu biasanya kerjaan orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang kreatif. Itu dulu dari saya. Nantikan yang part 3. Semoga terus kita sehat dan berkarya, bergerak, berkebaikan, kreatif.